Sebelum saya berpidato, saya ingin menyampaikan atau membawakan sebuah pantun. Tatap Tanjung Atap, belakangnya Tanjung Batu, duduklah yang mantap-mantap, soal pidato biarlah urusan. Anak pramuka boleh bangga dengan salam pramukanya. Para pemuda bolehlah bangga dengan kata-kata bijinya. Tapi kita sebagai santri, juga sebagai mahasiswa, harus bangga dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama yang tidak boleh dilupakan apalagi ditinggalkan, yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izinnya, atas rahmatnya, atas nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka. Allah juga telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa gantungan, matahari yang tak pernah padam, dan samudra yang begitu dalam, dan menjadikan manusia sebagai khalifatul alam. Yang kedua kalinya, sholawat beriring salam mari kita curahkan kepada kehariban baginda kita, yaitu seorang panglima perang, hidupnya yang selalu dermawan, yang sering kita kenal dengan buah hatinya Siti Aminah, jantung hatinya Siti Khadijah, intannya kota Madinah, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah salah satu Nabi yang mampu membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman unta hingga zaman Toyota, dari zaman Siti Khadijah hingga zaman Siti Badriah, dengan syariat agama Islam. Tiga kalinya berdirinya saya di sini, yang pertama karena tidak ada kursi, yang kedua karena MC, yang ketiga karena keinginan saya sendiri berjudul nikmat Allah terhadap makhluk-makhluknya. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Jikalau kita berbicara tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, diberikan kepada makhluknya, ibarat kata dedaunan dijadikan kertasnya, reramping-reramping dijadikan penanya, air laut bahkan sumber mata air dijadikan tintanya, niscaya tidak akan mampu dan tidak akan cukup untuk mencatat nikmat Allah. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan dari Nabi Adam hingga saat ini dijadikan jurnalisnya, maka mereka akan berkata, hayhata, hayhata. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Dapat kita lihat, dapat kita rasakan, dapat kita bayangkan ketika kita bangun tidur hingga sore hari, hingga malam hari, sudah beribu juta nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat yang pertama yaitu nikmat kita dapat bisa bernafas, nikmat nyawa, kita bisa melihat keindahan dunia dan lain sebagainya. Itu hanya satu hari saja. Jikalau nafas kita dihitung menggunakan biaya berapa juta, berapa triliun, berapa miliar nominal yang kita keluarkan untuk membayar oksigen yang kita hirup selama ini. Jadi marilah kita bersyukur. Marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, agar dan supaya Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzab. Kata Allah,
Barang siapa yang menyukuri nikmatku, maka akan kutambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang mengingkari atau tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan kita sombong dengan kekayaan kita. Harta kita hanya titipan. Itu hanya nikmat di dunia saja, tidak dengan nikmat di akhirat. Harta sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita menjadi hak kita, yaitu harta yang kita infakkan kepada orang dan fakir miskin. Pergi haji berkali-kali, tapi ketika sedekah, ketika sedekah dia tak mampu memberikannya. Rasulullah pernah berkata, hal yang paling saya sukai adalah sedekah. Karena kata Rasulullah, sedekah membuat diri orang yang bersedekah itu senang dan membuat hati orang yang diberi sedekah itu senang. Haji hanya untuk dirinya, sholat hanya untuk dirinya, puasa hanya untuk dirinya, tapi sedekah untuk dirinya dengan orang lain. Jadi marilah kita bersyukur atas nikmat Allah. Janganlah kita kufur, jangan kita seperti Qarun dan Fir'aun yang sombong terhadap hartanya, sombong terhadap kekuasaannya. Janganlah kita memakan barang-barang yang bukan hak kita. Kita berikan, kita santunkan kepada fakir miskin, anak yatim, agar apa yang Allah berikan kepada kita baik dan bermanfaat bagi kita. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirahnya. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam hati. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Republik Cina boleh bangga dengan benteng raksasanya. Prancis boleh bangga dengan rifle-nya. Rusia boleh bangga dengan nuklirnya. Tapi Indonesia harus bangga karena mempunyai pemuda seperti saya. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, silahkan tonton saya di Trans TV. Akhiran, wabillahi taufiq hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.